Nah, dalam uji kinerja UKIN ini itu dibagi lagi menjadi dua, yaitu portofolio ya, kemudian praktik pembelajaran. Nah, yang portofolio ya, nanti Bapak Ibu harus membuat satu perangkat pembelajaran ya yang memuat 5 komponen, yaitu RPP, kemudian dalam perangkat pembelajaran atau RPP, perangkat pembelajaran RPP ya, Bapak Ibu itu dinilai ya, yang dilihat yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Tiga Darah Channel. Untuk Bapak Ibu, teman-teman yang baru menemukan channel ini, mohon dukungannya untuk like, comment, share, dan subscribe channel ini agar saya dapat terus berbagi. Dan bagi Bapak Ibu atau teman-teman yang sudah mensupport channel ini untuk terus berkembang, saya ucapkan terima kasih ya. Dan jangan lupa nyalakan tombol loncengnya agar senantiasa mendapatkan notifikasi video terbaru dari Tiga Darah Channel. Bapak Ibu, kali ini saya akan berbagi tentang kegiatan UKM PPG, uji kinerja praktik pembelajaran. Di video sebelumnya saya sudah membuat tentang UKIN, uji kinerja portofolio ya. Nah, dalam pelaksanaan PPG dalam jabatan itu nanti ada dua ujian yang harus Bapak Ibu guru lakukan atau lewati ya, yang disebut dengan uji kompetensi mahasiswa pendidikan profesi guru atau UKM PPG. Yang pertama adalah uji kinerja atau UKIN, kemudian yang kedua adalah uji pengetahuan atau UP. Nah, dalam uji kinerja UKIN ini itu dibagi lagi menjadi dua, yaitu portofolio ya, kemudian praktik pembelajaran. Nah, yang portofolio saya sudah jelaskan sebelumnya. Yang sekarang adalah tentang UKIN praktik pembelajaran. Nah, praktik UKIN pembelajaran ini kegiatannya adalah Bapak Ibu melakukan praktik atau aksi nyata di kelas Bapak Ibu, di sekolah Bapak Ibu ya, serentak secara nasional seluruh mahasiswa PPG yang ikut dalam angkatan atau dalam tahun yang sedang Bapak Ibu ikuti. Nah, dalam kegiatan praktik ini ya, nanti Bapak Ibu harus membuat satu perangkat pembelajaran ya yang memuat 5 komponen, yaitu RPP, kemudian bahan ajar atau materi ajar, kemudian yang ketiga adalah media pembelajaran, yang keempat LKPD, dan yang kelima adalah instrumen penilaian. Nah, itu Bapak Ibu buat semua ya, yang nanti Bapak Ibu upload ke yang akan Bapak Ibu upload ke borang uji UKM PPG nanti ya. Kemudian yang kedua yaitu video praktik pembelajaran. Nah, nanti Bapak Ibu, kegiatan Bapak Ibu praktik itu nanti divideokan ya, dengan ketentuan yang nanti akan disampaikan oleh dosen pembimbing atau LPTK di mana Bapak Ibu mengikuti PPG ya. Tapi umumnya itu biasanya maksimal itu 40 menit ya untuk video praktik pembelajaran yang nanti Bapak Ibu harus upload ke borang UKM PPG ya. Nah, sekarang coba kita lihat yang perangkat pembelajaran ini ya. Nah, dalam perangkat pembelajaran atau RPP, perangkat pembelajaran RPP ya, Bapak Ibu itu dinilai ya, yang dilihat yang pertama adalah tujuan pembelajarannya, kemudian materi pembelajaran, kemudian strategi pembelajaran, kemudian yang keempat pemilihan media pembelajaran ya, kemudian yang kelima adalah pemilihan materi dan sumber belajar, dan yang terakhir adalah evaluasi. Nah, masing-masing dari komponen ini ya memiliki kriterianya tersendiri ya. Kita lihat yang pertama adalah tujuan pembelajaran. Apa saja yang dinilai ya dalam tujuan pembelajaran? Yang pertama adalah kesesuaian tujuan dengan kompetensi dasar atau KD dan indikator yang akan dicapai. Nah, di sini ada 4
kriteria penilaiannya, ya, Bapak Ibu dianggap kurang sekali, kurang, baik, dan sangat baik. Kapan Bapak Ibu dianggap kurang sekali? Bapak Ibu ya merumuskan tujuan pembelajaran tidak sesuai dengan KD dan indikator. Kemudian yang kedua adalah dianggap kurang jika Bapak Ibu hanya merumuskan tujuan pembelajaran ya kurang sesuai dengan KD dan indikator. Dan yang ketiga, Bapak Ibu dianggap baik ya jika Bapak Ibu merumuskan tujuan pembelajaran sesuai dengan KD dan indikator. Dan yang keempat, dianggap sangat baik jika Bapak Ibu guru telah merumuskan tujuan pembelajaran sesuai dengan KD dan indikator dan tersusun dengan runtut. Nah, itu ya Bapak Ibu. Kemudian kriteria yang kedua atau komponen yang kedua yang dinilai adalah rumusan tujuan meliputi komponen ABCD, audience, behavior, condition, degree, ya. Kemudian menggunakan kata kerja operasional atau KKO yang tepat. Nah, itu nanti akan dilihat, ya, akan terlihat dalam Bapak Ibu merumuskan tujuan pembelajaran, dan ini tentu sudah Bapak Ibu dapatkan selama kegiatan perancangan perangkat pembelajaran, ya. Nah, Bapak Ibu dianggap kurang sekali jika Bapak Ibu merumuskan tujuan pembelajaran tidak memuat aspek ABCD dan kata kerjanya tidak operasional, ya. Kemudian dianggap kurang ya jika Bapak Ibu guru merumuskan tujuan pembelajaran belum semua memuat aspek ABCD dan kata kerja operasional belum tepat, ya. Dianggap baik jika Bapak Ibu guru merumuskan tujuan pembelajaran memuat aspek ABCD namun belum semua menggunakan kata kerja operasional yang tepat. Dan Bapak Ibu dianggap sangat baik jika Bapak Ibu telah merumuskan tujuan pembelajaran memuat aspek ABCD dan menggunakan KKO yang tepat atau kata kerja operasional yang tepat. Nah, ya. Kemudian yang ketiga, masih dalam tujuan pembelajaran, ya. Bapak Ibu dinilai rumusan tujuan mengimplementasikan HOTS atau Higher Order Thinking Skill, ya. Tentu Bapak Ibu sudah tahu ya mana yang dikategorikan HOTS dan LOTS, ya. Bapak Ibu dianggap kurang sekali jika Bapak Ibu merumuskan tujuan pembelajaran tidak mengimplementasikan HOTS, ya. Kemudian kurang jika Bapak Ibu merumuskan tujuan pembelajaran sebagian kecil mengimplementasikan HOTS. Ya, kemudian dianggap baik jika Bapak Ibu guru merumuskan aspek behavior pada tujuan pembelajaran belum seluruhnya HOTS, ya. Kemudian dianggap sangat baik jika Bapak Ibu telah merumuskan aspek behavior pada tujuan pembelajaran seluruhnya HOTS. Nah, itu ya Bapak Ibu. Kemudian komponen yang kedua yang dinilai adalah materi pembelajaran, ya, yang ini ya. Tujuan pembelajaran sudah, kemudian yang kedua adalah materi pembelajaran. Nah, di dalam materi pembelajaran ini, Bapak Ibu dilihat juga apakah Bapak Ibu telah merancang materi pembelajaran sesuai dengan KD dan indikator berbasis TPACK atau TPEX, ya, yang singkatan dari technological, kemudian pedagogical, content, knowledge, ya. Nah, Bapak Ibu mendapat nilai kurang sekali jika merancang materi pembelajaran tidak berbasis TPACK dan tidak relevan dengan KD dan indikator, ya. Sekali lagi, ini tentu akan atau sudah Bapak Ibu dapatkan di kegiatan perancangan perangkat pembelajaran apa itu TPACK, ya, contohnya apa dan lain sebagainya. Kemudian dianggap kurang jika Bapak Ibu merancang materi pembelajaran berbasis TPACK yang relevan dengan KD dan indikator hanya dari bahan ajar dalam bentuk cetak, ya. Kemudian baik jika Bapak Ibu merancang materi pembelajaran berbasis TPACK yang relevan dengan KD dan indikator dari bahan ajar dan berbagai sumber dalam bentuk cetak, ya. Kemudian sangat baik jika Bapak Ibu telah merancang materi pembelajaran berbasis TPACK yang relevan dengan KD dan indikator dari bahan ajar dan berbagai sumber dalam bentuk cetak maupun digital. Nah, ini ya. Kemudian berikutnya adalah apakah Bapak Ibu menyusun materi pembelajaran secara komprehensif, ya.
Bapak Ibu dianggap kurang sekali ya jika belum menyusun materi pembelajaran secara tematik hanya berasal dari buku guru ya. Kemudian kurang jika Bapak Ibu menyusun materi pembelajaran secara tematik namun belum meliputi seluruh KD dan belum semuanya memuat fakta, konsep, prinsip dan prosedur. Kemudian dianggap baik jika Bapak Ibu telah menyusun materi pembelajaran secara tematik yang meliputi seluruh KD namun belum semuanya memuat fakta, konsep, prinsip, dan prosedur. Dan yang berikutnya dianggap sangat baik jika Bapak Ibu telah menyusun materi pembelajaran secara tematik yang meliputi seluruh KD dan memuat fakta, konsep, prinsip, dan prosedur. Ya. Yang berikutnya, Bapak Ibu akan dinilai perangkat pembelajaran Bapak Ibu akan dinilai apakah merancang materi pembelajaran secara kohesif ya atau padu ya, kohesif ini padu dan berurutan secara logis. Bapak Ibu dianggap kurang sekali jika Bapak Ibu tidak merancang materi pembelajaran ya kalau tidak buat ya. Kemudian dianggap kurang guru merancang materi pembelajaran namun belum disusun secara kohesif. Dan baik jika Bapak Ibu merancang materi pembelajaran dan sudah disusun secara kohesif namun belum berurutan secara logis. Dan dianggap sangat baik jika Bapak Ibu telah merancang materi pembelajaran dan sudah disusun secara kohesif dan berurutan secara logis. Nah ini ya. Dan berikutnya Bapak Ibu akan dinilai perangkatnya apakah sudah merancang materi pembelajaran yang relevan dengan kondisi dan kehidupan nyata serta berorientasi abad 21. Ya, tentu Bapak Ibu sudah tahu bagaimana yang pembelajaran yang berorientasi pada kecakapan abad 21 ya. Nah, dianggap kurang sekali jika Bapak Ibu guru merancang materi pembelajaran yang tidak relevan dengan kondisi dan kehidupan nyata. Ya. Kemudian kurang jika Bapak Ibu merancang materi pembelajaran yang belum seluruhnya relevan dengan kehidupan nyata dan berorientasi pada abad 21. Dan dianggap baik jika Bapak Ibu telah merancang materi pembelajaran yang relevan dengan kehidupan nyata dan berorientasi abad 21, namun belum ada uraian yang jelas. Ya. Kemudian yang berikutnya dianggap sangat baik jika Bapak Ibu telah merancang materi pembelajaran yang sangat relevan dengan kehidupan nyata, berorientasi abad 21, dan tersaji dalam uraian yang sangat jelas. Nah ini ya. Oke, berikutnya. Nah, dalam merancang materi perangkat pembelajaran, ya Bapak Ibu nanti akan dilihat apakah Bapak Ibu merancang lembar kerja peserta didik atau LKPD sesuai dengan indikator dan materi pembelajaran ya. Misalnya kurang sekali Bapak Ibu guru dianggap kurang sekali ya jika Bapak Ibu tidak merancang LKPD sebagai kelengkapan pembelajaran. Kemudian dianggap kurang guru merancang LKPD namun belum sesuai dengan indikator dan materi pembelajaran. Ya, kemudian dianggap baik jika Bapak Ibu telah merancang LKPD sesuai dengan indikator dan materi pembelajaran. Dan dianggap sangat baik jika Bapak Ibu telah merancang LKPD sesuai dengan indikator dan materi pembelajaran serta mengakomodasi karakteristik siswa atau peserta didik. Nah, ini ya untuk yang kegiatan materi pembelajaran ya. Oke, yang ketiga, komponen yang ketiga adalah strategi pembelajaran ya. Apa saja yang dinilai dalam komponen strategi pembelajaran? Yang pertama adalah Bapak Ibu akan dilihat apakah sudah menentukan ya model pembelajaran dan merancang strategi yang mengadaptasi pendekatan TPACK atau TIPEC ya. Nah, Bapak Ibu akan mendapat nilai kurang sekali jika Bapak Ibu ya menentukan model pembelajaran dan merancang strategi pembelajaran namun belum berbasis TPACK. Sekali lagi Bapak Ibu akan tahu itu sudah tahu apa itu TPACK dalam kegiatan perancangan perangkat pembelajaran. Kemudian dianggap kurang jika Bapak Ibu menentukan model pembelajaran dan merancang strategi pembelajaran berbasis TPACK namun belum sesuai dengan tujuan pembelajaran. Belum dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari ya. Nah, kemudian dianggap baik jika Bapak Ibu telah menentukan
model pembelajaran dan merancang strategi pembelajaran berbasis TPACK yang mendidik sesuai dengan tujuan pembelajaran namun belum dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Ini nanti akan tercermin semua di dalam perangkat pembelajaran yang Bapak Ibu buat ya. Kemudian dianggap sangat baik jika Bapak Ibu menentukan model pembelajaran dan merancang strategi pembelajaran berbasis TPACK yang mendidik sesuai dengan tujuan pembelajaran dan relevan dengan kehidupan sehari-hari ya. Dan yang berikutnya adalah Bapak Ibu akan dilihat apakah sudah merancang strategi pembelajaran berbasis kecakapan abad 21. Ada 4C ya. Keterampilan abad 21. Ya, 4C itu yang pertama adalah critical thinking, berpikir kritis, kemudian creativity, kreatif, collaboration, ya, kolaboratif, dan and communication atau komunikatif. Nah, ini adalah keterampilan abad 21 ya. Berpikir kritis, kreatif, kolaboratif, dan komunikasi atau yang sering dikenal dengan 4C. Nah, Bapak Ibu dianggap kurang sekali jika Bapak Ibu merancang strategi pembelajaran yang tidak memenuhi unsur-unsur kecakapan abad 21. Nah, di RPP Bapak Ibu atau di perangkat pembelajaran Bapak Ibu ini tidak terlihat, maka Bapak Ibu dianggap kurang sekali. Kemudian Bapak Ibu dianggap kurang juga jika Bapak Ibu merancang strategi pembelajaran yang mendidik dan sebagian kecil memenuhi unsur-unsur kecakapan abad 21 ya. Dan dianggap baik jika Bapak Ibu telah merancang strategi pembelajaran yang mendidik dan sebagian besar memenuhi unsur-unsur kecakapan abad 21. Dan dianggap sangat baik jika Bapak Ibu merancang strategi pembelajaran yang mendidik yang sesuai dengan unsur-unsur kecakapan abad 21. Nah, ini ya. Kemudian yang berikutnya ya, perangkat pembelajaran Bapak Ibu akan dilihat apakah Bapak Ibu telah merancang skenario pembelajaran inovatif dengan menggunakan pendekatan, model, metode yang sesuai dengan tujuan pembelajaran ya. Nah, nanti akan terlihat di RPP Bapak Ibu pendekatannya apa, modelnya apa, metodenya apa ya. Nah, Bapak Ibu dianggap kurang sekali jika Bapak Ibu tidak merancang skenario pembelajaran ya. Kemudian dianggap kurang jika Bapak Ibu merancang skenario pembelajaran yang inovatif namun pendekatan, model, serta metode pembelajaran belum sesuai dengan tujuan pembelajaran ya. Dan dianggap baik jika Bapak Ibu merancang skenario pembelajaran inovatif dan menggunakan pendekatan, model, serta metode pembelajaran sesuai dengan tujuan pembelajaran. Dan dianggap sangat baik jika Bapak Ibu merancang skenario pembelajaran inovatif dan menggunakan pendekatan, model, serta metode pembelajaran sesuai dengan tujuan pembelajaran dan karakteristik peserta didik. Nah, ini ya. Oke, berikutnya. Nah, Bapak Ibu juga akan dilihat apakah Bapak Ibu merancang skenario pembelajaran kreatif yang bermakna dan menyenangkan ya. Bapak Ibu dianggap kurang sekali jika Bapak Ibu guru tidak merancang pembelajaran yang kreatif ya. Kemudian ya misalnya masih cara-cara lama ya, konvensional dan lain sebagainya. Kemudian kurang jika Bapak Ibu telah merancang skenario pembelajaran namun belum seluruhnya kreatif, bermakna, dan menyenangkan. Kemudian dianggap baik jika Bapak Ibu telah merancang skenario pembelajaran kreatif, bermakna, dan menyenangkan. Dan dianggap sangat baik jika Bapak Ibu telah merancang skenario pembelajaran kreatif, bermakna, dan menyenangkan dengan mengadaptasi kearifan lokal. Nah, ini ya. Bapak Ibu, ini yang komponen ketiga dari perangkat pembelajaran yang Bapak Ibu buat ya, yaitu strategi pembelajaran. Dan yang berikutnya adalah pemilihan media pembelajaran. Nah, coba kita lihat. Nanti dalam perancangan perangkat pembelajaran media yang Bapak Ibu itu Bapak Ibu buat itu ya akan dinilai apakah sudah memanfaatkan TIK dengan multimoda untuk merancang media pembelajaran ya. Nah, Bapak Ibu dianggap kurang sekali ya, kurang jika Bapak Ibu merancang media pembelajaran tanpa memanfaatkan TIK atau TIK ya, tidak ada unsur teknologinya di dalam Bapak Ibu merancang media pembelajaran. Kemudian dianggap kurang jika Bapak Ibu merancang media pembelajaran dengan memanfaatkan TIK namun belum relevan dengan materi pembelajaran. TIK-nya sudah ada tapi tidak relevan dengan materi pembelajaran yang Bapak Ibu ajarkan. Kemudian dianggap baik jika Bapak Ibu
guru merancang media pembelajaran dengan memanfaatkan TIK dan relevan dengan materi pembelajaran. Dan sangat baik jika Bapak Ibu merancang media pembelajaran yang interaktif dengan memanfaatkan TIK dengan multimoda dan relevan dengan bahan ajar, ya. Jadi tidak hanya satu, ya, banyak unsur TIK yang bisa Bapak Ibu manfaatkan dalam pelaksanaan pembelajaran atau perancangan media pembelajaran, ya. Oke, berikutnya. Nah, Bapak Ibu akan dilihat juga apakah memanfaatkan media konkret atau benda nyata dalam pembelajaran. Jadi selain ada unsur teknologinya atau TIK-nya, Bapak Ibu juga akan dilihat, ya, apakah ada memanfaatkan benda konkret atau benda nyata dalam kegiatan pembelajaran Bapak Ibu yang sudah Bapak Ibu rancang, ya. Nah, Bapak Ibu dianggap kurang sekali jika Bapak Ibu guru tidak mampu menentukan media konkret yang menarik, ya. Kemudian dianggap kurang jika Bapak Ibu guru mampu menentukan media konkret yang menarik namun tidak sesuai dengan materi pembelajaran. Medianya sudah baik tapi tidak nyambung dengan materi pembelajaran, misalnya, itu kurang. Kemudian dianggap baik jika Bapak Ibu guru mampu menentukan media konkret yang menarik sesuai dengan materi pembelajaran. Dan dianggap sangat baik jika Bapak Ibu guru mampu menentukan media konkret yang menarik sesuai dengan materi pembelajaran dan karakteristik siswa atau peserta didik, ya. Oke, berikutnya. Nah, nanti Bapak Ibu, perangkat Bapak Ibu akan dinilai apakah Bapak Ibu telah merancang pemanfaatan media pembelajaran untuk melatih sikap dan keterampilan peserta didik, ya. Nah, Bapak Ibu dianggap kurang sekali jika Bapak Ibu tidak merancang pemanfaatan media untuk memfasilitasi pengembangan sikap atau keterampilan siswa, ya. Dan Bapak Ibu dianggap kurang jika Bapak Ibu dapat merancang pemanfaatan media namun sebagian kecil memfasilitasi pengembangan sikap atau keterampilan siswa dan tidak relevan dengan bahan ajar, ya. Kemudian Bapak Ibu akan dianggap baik jika Bapak Ibu guru dapat merancang pemanfaatan media dan sebagian besar memfasilitasi pengembangan sikap atau keterampilan siswa yang relevan dengan bahan ajar. Dan dianggap sangat baik jika Bapak Ibu telah merancang pemanfaatan media dan seluruhnya memfasilitasi pengembangan sikap dan keterampilan siswa yang relevan dengan bahan ajar. Nah, ini, ya, komponen yang keempat dalam perancangan perangkat pembelajaran yang dinilai oleh tim penilai, ya. Kemudian yang berikutnya adalah pemilihan materi dan sumber belajar. Nah, ini juga akan dinilai, ya. Kita lihat apa saja komponennya. Nah, yang pertama adalah Bapak Ibu akan dilihat apakah memanfaatkan peristiwa atau permasalahan kehidupan nyata yang menarik sebagai sumber belajar, ya. Nah, Bapak Ibu dianggap kurang sekali jika Bapak Ibu tidak memanfaatkan peristiwa atau permasalahan kehidupan nyata yang menarik sebagai sumber belajar, ya. Kemudian dianggap kurang jika Bapak Ibu memanfaatkan peristiwa atau permasalahan kehidupan nyata yang menarik namun belum relevan dengan bahan ajar. Dan Bapak Ibu guru akan dianggap baik jika Bapak Ibu guru telah memanfaatkan peristiwa atau permasalahan kehidupan nyata yang menarik dan relevan dengan bahan ajar. Dan sangat baik jika Bapak Ibu memanfaatkan peristiwa atau permasalahan kehidupan nyata yang menarik dan relevan dengan bahan ajar serta karakteristik siswa, ya. Oke, berikutnya. Nah, Bapak Ibu akan dinilai, akan dilihat, ya, perangkatnya apakah sudah memanfaatkan sumber belajar melalui internet atau sumber online, ya. Jadi Bapak Ibu dalam merancang perangkat pembelajaran ini, Bapak Ibu tidak harus terpaku pada satu sumber, misalnya buku guru, buku siswa, ya, tapi Bapak Ibu bisa mengambil dari berbagai sumber, ya, baik itu internet atau sumber online lainnya, ya. Tapi Bapak Ibu tentu akan dituntut untuk mencantumkan, ya, di perangkat itu pembelajaran yang Bapak Ibu buat, sumbernya dari mana, diambil kapan, misalnya, itu Bapak Ibu harus cantumkan, ya,
dalam perangkat pembelajaran yang Bapak Ibu buat. Nah, Bapak Ibu dianggap kurang sekali jika Bapak Ibu guru tidak memanfaatkan internet atau sumber belajar. Ya, nah, itu makanya perlu Bapak Ibu cantumkan kalau memang ngambilnya di internet lewat blog siapa, kemudian kapan diunduhnya, ya. Kalau misalnya Bapak Ibu unduh misalnya, itu harus dicantumkan tanggalnya, nama orangnya, tahunnya, ya. Itu sebagai bentuk kita mengapresiasi karya orang lain, ya. Kemudian Bapak Ibu dianggap kurang jika Bapak Ibu memanfaatkan internet atau sumber belajar online yang variatif namun tidak relevan untuk memperkaya bahan ajar. Sudah banyak ya memanfaatkan sumber online-nya, tapi tidak relevan dengan untuk memperkaya bahan ajar Bapak Ibu, ya. Kemudian dianggap baik jika Bapak Ibu memanfaatkan internet atau sumber belajar online yang variatif dan relevan untuk memperkaya bahan ajar. Dan sangat baik jika Bapak Ibu guru memanfaatkan internet atau sumber belajar online yang variatif, relevan, dan mutakhir untuk memperkaya bahan ajar Bapak Ibu, ya. Nah, itu. Kemudian yang terakhir adalah Bapak Ibu akan dinilai evaluasi pembelajaran yang Bapak Ibu buat, ya. Nah, apa saja itu? Bapak Ibu akan dinilai apakah sudah merancang evaluasi yang sesuai dengan indikator pembelajaran yang meliputi aspek sikap, ya, pengetahuan dan keterampilan. Nah, itu ya. Bapak Ibu dianggap kurang sekali jika Bapak Ibu membuat instrumen evaluasi tidak sesuai dengan indikator pembelajaran, ya. Kemudian Bapak Ibu dianggap kurang jika Bapak Ibu guru membuat instrumen evaluasi sesuai dengan indikator pembelajaran yang meliputi satu aspek, misalnya mungkin aspek sikap saja, atau pengetahuan saja, atau keterampilan saja. Nah, kemudian Bapak Ibu dianggap baik jika Bapak Ibu membuat instrumen evaluasi sesuai dengan indikator pembelajaran yang meliputi dua aspek. Nah, mungkin aspek sikap sama pengetahuan saja, atau pengetahuan dengan keterampilan saja. Nah, Bapak Ibu dianggap sangat baik jika Bapak Ibu telah membuat instrumen evaluasi sesuai dengan indikator pembelajaran yang meliputi tiga aspek. Jadi ketiga aspek ini sudah termuat dalam evaluasi, lembar evaluasi yang akan Bapak Ibu gunakan, ya, atau yang telah Bapak Ibu gunakan dalam pelaksanaan praktik pembelajaran uji kinerja, ya, baik itu sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Oke, berikutnya. Nah, dalam evaluasi, Bapak Ibu akan dilihat, ya, apakah Bapak Ibu telah merancang evaluasi autentik, ya. Autentik itu ya yang memuat tiga sikap, tiga kriteria, ya. Ada sikap, kemudian pengetahuan, dan keterampilan. Nah, masing-masing itu kan punya ini. Kalau misalnya sikap, Bapak Ibu menggunakan apa? Apakah lembar observasi misalnya. Kemudian kalau untuk pengetahuannya, tesnya apakah tes tertulis, ya kan? Kemudian untuk keterampilan itu ada lembar kerjanya. Nah, itu apakah Bapak Ibu merancangnya atau tidak. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu tidak merancang evaluasi yang sesuai dengan indikator, maka Bapak Ibu akan dianggap kurang sekali. Dan dianggap kurang jika Bapak Ibu merancang evaluasi autentik berupa tes atau non-tes, namun tidak seluruhnya sesuai dengan indikator dan instrumen, rubrik, pedoman penskoran, serta kunci jawaban yang belum lengkap, ya. Jadi ingat, kalau misalnya Bapak Ibu guru membuat instrumen penilaian, itu semuanya harus lengkap. Ya, mulai dari kisi-kisi, kemudian untuk penilaian sikapnya, penilaian pengetahuan, bentuk dan formatnya, kemudian untuk keterampilan juga, ya, sampai ke kunci-kunci jawabannya, ya. Kemudian Bapak Ibu dianggap baik, ya, jika telah merancang evaluasi autentik berupa tes maupun non-tes sesuai dengan indikator, namun instrumen, rubrik, pedoman penskoran, dan kunci jawaban belum lengkap. Nah, ya.
Dan Bapak Ibu dianggap sangat baik jika Bapak Ibu merancang evaluasi autentik ini berupa tes maupun non-tes sesuai dengan indikator, kemudian dilengkapi dengan instrumen, kemudian ada rubriknya, kemudian ada pedoman penskorannya, dan dilengkapi pula dengan kunci jawaban yang lengkap. Nah, ini tentu Bapak Ibu akan mendapat atau memperoleh nilai maksimal untuk perangkat pembelajaran RPP ya, UKIN praktik pembelajaran tapi komponen RPP-nya ya. Nah, berikutnya ya, dalam evaluasi Bapak Ibu akan dilihat apakah Bapak Ibu telah menyusun instrumen evaluasi HOTS ya. Nah, kalau misalnya belum, tentu Bapak Ibu akan mendapat nilai kurang sekali ya, belum menyusun. Bapak Ibu guru menyusun instrumen evaluasi yang mengukur kemampuan berpikir LOTS ya, C1 levelnya. Kemudian dianggap kurang jika Bapak Ibu menyusun instrumen evaluasi yang mengukur kemampuan berpikir hanya batas di C2 atau C3 ya. Kemudian baru dianggap baik jika Bapak Ibu menyusun instrumen evaluasi yang mengukur kemampuan berpikir HOTS yang terdiri atas salah satu atau dua level C4, C5, C6 ya. Salah satunya ya, misalnya bisa jadi Bapak Ibu di level C4 atau di C5 atau di C6-nya. Nah, Bapak Ibu akan dianggap sangat baik dalam menyusun instrumen evaluasi HOTS jika Bapak Ibu menyusun instrumen evaluasi yang mengukur kemampuan berpikir HOTS terdiri atas 3 level ini ada semua di instrumen evaluasi yang Bapak Ibu buat. Nah, itu Bapak Ibu akan mendapatkan nilai sangat baik C4, C5 dan C6 ya. Nah, ini semua tentu sudah Bapak Ibu dapatkan di kegiatan perancangan perangkat pembelajaran ya. Oke. Demikian ya Bapak Ibu tentang penjelasan tentang instrumen penilaian untuk praktik pembelajaran tapi perangkat pembelajarannya. Karena ada dua praktik pembelajaran itu, yang dinilai perangkat pembelajarannya ya, yang memuat RPP, media ajar, bahan ajar, media ajar ya, materi ajar, LKPD, dan yang kelima adalah instrumen penilaian. Nah, itu untuk perangkat pembelajaran dalam UKIN praktik pembelajaran ya. Nanti ada berikutnya adalah praktik pembelajaran tapi videonya. Nah, itu juga komponen dari UKIN, salah satu ujian ya dalam UKIN praktik pembelajaran ya. Sekali lagi, UKIN praktik pembelajaran itu yang dinilai adalah yang pertama perangkat pembelajaran, kemudian adalah video pembelajaran ya. Demikian, semoga bermanfaat ya. Kalau ada yang kurang, nanti Bapak Ibu bisa mendapat penjelasan yang lebih valid dan lebih baik lagi dari dosen pembimbing maupun pamong dari LPTK Bapak Ibu, atau nanti pasti Bapak Ibu akan dibekali, di briefing ya sebelum pelaksanaan apa-apa saja yang harus Bapak Ibu lakukan ya dalam pelaksanaan UKM PPG UKIN praktik pembelajaran ya. Karena di UKIN UKM PPG itu ada dua ya. Yang pertama portofolio, kemudian yang kedua adalah praktik pembelajaran. Nah, praktik pembelajaran ini dibagi lagi, yang dinilai adalah yang pertama perangkat pembelajarannya RPP ya beserta yang lainnya, kemudian video praktik pembelajaran, dan kegiatan UKIN praktik pembelajaran ini dilaksanakan serentak secara nasional ya. Misalnya tanggal berapa misalnya di kegiatan PPG Bapak Ibu ya, biasanya itu jatuh di hari Senin ya, diambil hari Senin ya. Nah, itu divideokan, kemudian Bapak Ibu upload perangkat yang Bapak Ibu guru gunakan saat praktik, kemudian video praktiknya ya. Itu saja Bapak Ibu, semoga bermanfaat, dapat memberikan gambaran kepada Bapak Ibu peserta PPG dalam jabatan tahun ini ya.
Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.